Saya Noval Helmiaji dari kelompok 2 ingin mewawancari salah satu pemuka adat yang dari suku Minahasa yang bernama Pendeta Paul Elia Repi MA. Beliau adalah narasumber kita hari ini. Bagaimana bahasa yang ada di Manado? Ya, pertama kali saya mengucapkan terima kasih kepada adik-adik. Ya, saya mau bilang adik, ya boleh bilang anak karena cucu saya yang tertua sudah semester 6 ya, kuliah ya. Jadi boleh adik, boleh anak-anak mungkin ya, tapi nggak ada masalah. Saya tadi sudah diperkenalkan ya. Jadi saya sebagai pemuka masyarakat Sulawesi Utara yang ada di Jakarta, yang saya sudah bermukim tinggal di Jakarta 51 tahun ya. Tetapi tiap tahun 4-5 kali saya harus pulang melihat keadaan Sulawesi Utara, khususnya Minahasa, dan apa yang saya dapatkan dari Jakarta, pengetahuan, karena saya juga tadinya background sebagai ini dari teknik sipil dan juga sekarang masuk di teologi ya. Jadi apa yang ilmu yang saya dapat di Jakarta saya bawa di kampung. Nah, karena tadi pertanyaan bagaimana mengenai bahasa ya, saya ingin sampaikan sepengetahuan saya ya. Mungkin ada yang kurang, nanti bisa dicari penjelasan lebih jauh lagi. Ya, bahasa di Minahasa itu kami Minahasa itu tadinya hanya satu kabupaten Minahasa atau Minahasa Induk ya. Tapi belakangan ini sudah terbagi menjadi beberapa bagian wilayah ya, yang ada di saya bilang sekarang Minahasa, atau lebih baik saya bilang Sulawesi Utara ya, mungkin saya bisa ambil agak lebih luas. Di Sulawesi Utara itu sudah terbagi dengan Minahasa, tadinya Minahasa Induk, sekarang terbagi Minahasa Utara, Minahasa Tenggara, Minahasa Selatan, Bolaang Mongondo, dan Sangir Talaut. Juga ada 3 kota madya, yaitu Kota Madya Manado, Bitung, dan Tomohon ya. Di Provinsi Sulawesi Utara ya, dia mempunyai 9 bahasa ya, dari suku-suku yang ada di Minahasa atau di Manado ya. Kalau bilang Manado ya itu sudah menyangkut Minahasa ya, yaitu bahasa Tonsea, bahasa Tombulu, bahasa Tontemboan, bahasa Tolour atau Tondano, bahasa Tombatu, bahasa Kota Mobagu, bahasa Siau, dan bahasa Sangir Talaut ya. Jadi Provinsi Sulawesi Utara ini ada kurang lebih 9 bahasa ya. Satu dan lain-lain, ada yang bisa match, bisa ketemu, ada yang memang nggak bisa mengerti ya. Kalau mungkin dengan bahasa Sunda dengan bahasa Jawa ada satu kata yang bisa sama, tapi pada umumnya nggak sama. Nah, itu satu gambaran ya. Ada 9 bahasa yang ada di Sulawesi Utara ya. Dan 9 bahasa yang ada ya. Kemudian dari 9 bahasa yang ada satu bahasa yang bisa digunakan oleh seluruh suku atau orang yang menggunakan 9 bahasa ini, yaitu bahasa umum, bahasa pasar Manado ya. Satu contoh, itu kata yang biasa dikenal umum dan itu saat ini digunakan di Papua, karena Papua dulu guru-guru dari Manado mengajar ke Papua, yang dulu disampaikan oleh Gubernur Sulawesi Utara, yaitu Mangidan, Torang Semua Basudara, artinya kita semua bersaudara. Nah, terakhir dipakai di PON, Torang Bisa. Nah, itu adalah bahasa umum, bahasa pasar. Dari 9 bahasa ini, ketika gunakan bahasa itu bisa mengerti semua. Tetapi kalau kembali kepada bahasa-bahasa yang dari suku-suku yang ada di sana, yang saya bilang tadi ada terbagi dari beberapa suku, itu lain ya. Tapi satu ini bisa ya, bisa dimengerti ya. Ini sedikit untuk bahasa yang digunakan di Sulawesi Utara. Dan ada bahasa-bahasa peninggalan yang banyak digunakan, dicampur baur dengan bahasa umum, itu adalah bahasa dari Portugis dan bahasa Belanda. Semacam Portugis pernah masuk ke daerah Minahasa abad tahun 1530. Ada bahasa ini. Kalau ini kursi bahasa Indonesia. Kalau di sana itu orang kenal kadera. Kalau saya tanya, kadera itu dari bahasa Portugis. Ini kursi dan lain-lain, ada dia punya peninggalan bahasa-bahasa dari
orang penjajah dan juga mereka yang cari rempah-rempah ya. Selanjutnya kan tadi sudah memaparkan tentang bahasa dari Minahasa. Nah, selanjutnya kalau sistem pengetahuan di Minahasa itu gimana ya? Oke, kalau begitu yang pokoknya Iya. ya, kalau sistem pengetahuan yang ada di Minahasa ya, sistem pengetahuan yang ada di Minahasa ya terbuka ya, artinya tidak terlalu tertutup, artinya lebih mendapatkan pengetahuan umum ya, dan bisa mempelajari ya, terbuka dan pada kearifan lokal ya, kearifan lokal tetap ada. Terus pada saat Belanda menjajah Sulawesi Utara atau Sulut ya, saat itu di Sulawesi Utara khususnya Minahasa kami tidak punya raja ya, raja untuk memimpin ya, sehingga masyarakat di Sulut tidak membayar upati ke Belanda ya. Nah, tadi kalau bicara mengenai pengetahuan ya, memang orang Minahasa khususnya mereka bukan dari turunan raja-raja, tapi mereka bisa sekolah ke Leiden, ke Belanda. Biasanya kan harus dari bangsawan atau keturunan raja. Nah, ini tokoh-tokoh yang ada di Minahasa mereka bisa mengenyam pendidikan sampai di Eropa, khususnya di Belanda ya. Kalau saya lihat latar belakang mereka banyak dari sekolah di Universitas Leiden yang ada di sana ya. Itu antara lain ya, saya boleh tahu ya, saya sampaikan itu Samratulangi, kemudian LN Palar dan A.A. Maramis yang beberapa waktu yang lalu Maramis mendapat bintang penghargaan dari presiden. Juga sebelum itu ada tokoh-tokoh masyarakat yang mereka belajar di sekolah Belanda yang bergengsi pada waktu itu, sehingga mereka bisa bekerja di perusahaan asing yang waktu itu ada di Indonesia, namanya BPM, yang saat ini Shell ya. Jadi karena mereka terbuka untuk belajar, mau menambah ilmu, sehingga mereka menjadi pemimpin atau pegawai tinggi di perusahaan ini. Antara lain yang saya bisa tahu itu mereka itu adalah SIP Lomoindong, R.O. Mangindaan, Julianus Lepe dan Asiwi, dan mereka lah yang membawa pendidikan moral, etika, integritas dan karakter. Nah, ini jadi, kalau ada yang memang bisa hukum, politik, karena ini mereka memang khusus. Karena ya itu yang tadi. Di sana memang nggak ada keturunan raja-raja. Kalau Jawa kan sudah ada, dia punya Kulur Nuhun, ada apa. Di sana memang mesti diarahkan supaya mereka juga punya tahu ada kultur ya, bagaimana bermasyarakat ya. Nah, itu mereka dididik mengenai moral, etika, integritas dan karakter. Dan sistem pengetahuan di sana ketika Belanda menjajah Minahasa, mereka ingin menguasai rempah-rempah di sana yang antaranya kelapa, cengkeh, pala, vanili dan jahe merah. Ya, nah ini yang saya boleh sedikit sampaikan ya, pertanyaan tadi mengenai sistem pengetahuan ya. Ya, mungkin saya ada tambah sedikit ya. Rumah ya mengenai pengetahuan, saya mundur. Rumah adat yang ada di Sulawesi Utara ya bisa dilihat di Taman Mini, itu rumah itu bisa bertahan 100 tahun. Ya, ini membingungkan juga orang Belanda dan orang Australia. Mereka lihat ini rumah kayu kok bisa tahan. Ternyata ada kearifan lokal dari orang-orang tua kita zaman dulu. Saat ini sudah bisa terima di bidang pengetahuan dan sains, yaitu kenapa kayu itu bisa bertahan 100 tahun padahal kayu biasa, kecuali kayu jati. Kalau jati itu memang bisa tahan 100-200 tahun, tapi ini kayu biasa, kayu yang ada di hutan, yang ada di desa. Ternyata orang-orang tua kami yang ada di sana, mereka punya kearifan lokal. Kalau menebang pohon itu jangan sembarang waktu, jadi harus dilihat bulannya. Waktu bulan purnama, selesai bulan purnama, besoknya bisa ditebang itu dalam waktu hanya 6-7 jam. Jika itu ditebang itu bisa bertahan sampai 100 tahun, tidak kemudian. Tetapi kalau sembarang ditebang itu pasti mati. Nah, ini kearifan lokal, pengetahuan yang diberikan oleh orang-orang tua kita dulu, dan sampai saat ini
rumah panggung yang dari Minahasa itu bisa bertahan 100 tahun karena bagaimana orang-orang tua leluhur kita mengajar generasi muda bagaimana supaya kayu-kayu yang digunakan itu bisa bertahan untuk sekian lama yang bisa digunakan oleh penghuninya. Nah, juga ada sedikit tambahan lagi ya. Nah, di sana di daerah Minahasa itu ada penemuan Belanda selain kelapa, cengkeh, vanili, jahe merah dan pala. Ini ada satu hal saat ini kami bingung apa waktu itu Belanda membujuk suku ini untuk jadi provinsi ke-12 dari Belanda. Belakang baru saya generasi baru tahu, oh rupanya ada sesuatu yang dia inginkan di daerah ini. Selain rempah-rempah ternyata tanah Minahasa itu ya, itu sebesar itu di bawahnya ada emas. Makanya dikuasai oleh PT Newmont. Kali di sana temukan jadi tambang rakyat banyak ya. Dan mereka tahu ada, cuma sekarang dilarang karena harus ada ketentuannya. Nah, itu yang saya ingin sampaikan. Dan juga pengetahuan yang dimiliki oleh orang Minahasa memang sejak abad ke-15 tahun 530-an Minahasa khususnya pernah didatangi oleh kapal-kapal dari Portugis, dan yang mereka cari itu selain dari Ternate, mereka di sana ada rempah-rempah tadi saya bilang kelapa, cengkeh, pala, vanili, dan merah. Nah, kemudian sesudah itu ada peninggalan bahwa Minahasa itu pernah didatangi oleh orang Portugis karena ada bukti sejarah di sana yang sama kita bisa ketemukan di yaitu benteng Portugis dan meriam. Nah, waktu saya cek di Museum Fathahillah, ternyata Museum Fathahillah menurut guides yang ada di sana, dia bilang ini hampir sama adanya. Ya, justru yang paling tua yang ada di Minahasa ini karena tahun 1530 Portugis masuk di sana, dia buat benteng untuk mempertahankan daerah dia untuk Eropa, dia buat benteng. Nah, benteng itu di atas benteng itu ada meriam. Meriam itu sama seperti meriam-meriam yang ada di Taman Fathahillah. Ya, tapi juga yang besar. Ini yang kecil-kecil ya, sesuai dengan benteng yang dibutuhkan untuk pertahanan di wilayah dia menjaga rempah-rempahnya untuk daerahnya. Itu Portugis. Ya. Kemudian waktu POC masuk, ya dia kalah, ya udah dia ditawan, dibawalah ke Tugu di Jakarta atau orang-orang Portugis. Tapi orang-orang yang masih tersisa dari Portugis masih ada di sana, ada Kampung Borgo namanya. Ya, oke, itu aja dulu yang saya sampaikan untuk sistem pengetahuan yang saya ketahui yang ada di sana. Baik, sebelumnya tadi sudah dijelaskan tentang sistem pengetahuan. Di sini saya mau bertanya tentang bagaimana peralatan hidup dan sistem teknologi Manado, Pak. Ya, peralatan hidup dan sistem teknologi. Karena saya mayoritas kami orang Minahasa ada juga dia punya leluhur. Kalau di sana kami katakan dotu. Dotu itu adalah kalau dari suku lain datu ataukah ada yang itu yang sebelum generasi baru ini, mereka yang sebelum zaman penjajahan Belanda itu sudah ada di abad-abad awal gitu, abad-abad awal dari kehidupan manusia yang ada di sana. Mereka menggunakan nama dotu. Dotu artinya, dan mereka ini ditandain keberadaan mereka dengan batu. Situ batu. Jadi ada di sana Bu Sumanti, ya itu setelah dari ratusan tahun lalu itu ditaruh di satu tempat menjadi satu bukti peninggalan ini bahwa Dotu Sumanti artinya dari keluarga Sumanti. Di sana kan bukan istilah marga atau fam ya. Nah, ada Dotu Sumanti, ada Dotu Supit, ada Dotu Dotulong, mewakili generasi yang tua. Kita hanya lihat
batu-batu peninggalannya itu, ya. Ada yang bentuk batu, ada dia punya tanda, tapi saya nggak bicara mengenai aksara-aksara karena saya mengamalkan, tapi orang-orang pemerintah menuntut hasil penelitian dari namanya budaya bahwa ini batu yang namanya tadi batu Sumanti, batu Dotu Sumanti, Dotu Supit, dan Dotu Lotulong dan lain, dan itu ada di beberapa daerah yang terpisah butuh tempat, ya. Semacam contoh, kalau batu Dotu Sumanti itu ada di Tanah Wangko, khususnya desa Ranowangko. Nah, di situ tempatnya. Kalau yang umpamanya Dotu Supit dan Dotulong ada di bagian yang lain, ya. Nah, cuman yang saya kasih tahu itu, ya. Kemudian di sana ada sumur batu atau parigi batu. Parigi batu ini menurut penelitian dan menurut legenda cerita leluhur, orang Minahasa ini dimulai dari sepasang suami istri yang jatuh cinta, sepasang pria wanita yang jatuh cinta di sumur atau kalau bahasa Indonesia iya, bahasa Manado juga iya, sama parigi atau sumur batu. Dan di situ terjadinya pertemuan antara Pingkan dan Matindas. Nah, itu kalau ditelusuri dari leluhur kita, dia akan ketemu yang di atas yang menjadi nenek moyang kita itu Pingkan dan Matindas. Nah, yang berikut, ya, mayoritas penduduk Minahasa itu adalah petani, ya, petani, dan mereka sudah oke, cukup. Perannya tentang perawatan dan sistem teknologi. Ya. Kalau sekarang saya mau bertanya, bagaimana sistem mata pencaharian di Minahasa? Oh iya, sistem mata pencarian di Minahasa pada umumnya itu petani, ya, mayoritas petani. Kemudian nelayan, kemudian ya ada, karena sekarang sudah mulai ada industri, ada pabrik di sana, ada karyawan, ya, swasta, dan ya PNS dan ASN ada di sana. Ya, jadi dia punya sistem mata pencarian. Nah, nggak beda juga dengan dari daerah-daerah yang lain, tapi mayoritasnya petani, dan petani itu pada umumnya mereka menanam tanaman-tanaman keras, tanaman tahunan, seperti tadi yang dibilang kelapa, cengkeh, pala, vanili, jahe, ya. Tanaman jagung dan padi ada, ya, tetapi yang mereka banyak tanam itu tanaman keras ini, ya. Jadi ada padi, ada jagung, ada tanaman palawija juga ada, tetapi yang menonjol ada tanaman-tanaman yang tadi saya katakan tanaman keras. Kalau dikatakan daerah tanaman keras yang dia punya hasil atas 5 tahun dan seterusnya sampai 80 tahun. Nah, itu dia punya sistem mata pencarian hidup di sana, ya. Terima kasih Om atas pemaparan sebelumnya. Nah, saya ingin bertanya untuk sistem kemasyarakatan dan organisasi di sana itu seperti apa? Ya, terima kasih. Siapa namanya? Rian Hidayat. Hidayat. Kamu bertanya, ini pertanyaan yang hebat. Ya, saya ingin sampaikan bahwa sistem kemasyarakatan atau organisasi yang ada di Minahasa dan Sulawesi Utara itu ada kata di sana Mapalus. Mapalus itu kalau dalam bahasa Indonesia itu gotong royong, ya. Mulai dari dia lahir, ya, kemudian dia sekolah, kemudian menikah sampai meninggal, itu ada sistem Mapalus, saling membantu satu dengan yang lain. Contoh, kalau ada seorang mau pindah rumah, biasa di sana rumah dibuat dari kayu, itu gotong royong. Kalau dia mau jual rumah sudah ada, dia pindah dari RT ini pindah di RT ini, jadi satu kampung itu gotong royong. Itu rumah, tapi rumah nggak besar, 4x6, jadi dipanggul rame-rame, dia angkat di jalan, masukin di situ, taruh dia punya tatakan pondasi, baru ditaruh situ rumah, ya sudah. Nah, itu halus, kerjaan sendiri, itu kan mesti ada puluhan orang pakai bambu angkat. Nah, itu sistem yang ada di sana, yaitu gotong royong halus. Dan organisasi masyarakat itu yang sekarang kita bukan sistem seperti kerajaan. Jadi
kita bebas, tetapi di sana dia punya pemerintahan itu mulai dari awal. Kalau organisasi pemerintah masyarakat dimulai dari awal, itu namanya hukum tua. Sama dengan di Jawa, dia itu adalah lurah. Kemudian hukum kedua itu artinya camat, baru kumbesar itu wedana atau bupati, nah baru ke gubernur. Nah itu sistem organisasi pemerintahan di masyarakat yang ada di Utara. Jadi belakangan ini kami baru banyak mengikuti dari Jawa. Ada RT, RW dulu namanya jaga 1, jaga 2. Di Jawa biasa sekarang RT 1, RT 2. Nah, jadi itu dia sistem kemasyarakatan dan organisasi yang ada di masyarakat Minahasa, khususnya Sulawesi Utara. Ya, oke. Baik, tadi kita telah mendengar mulai dari bahasa, sistem atau pencarian hidup dan lain sebagainya. Tiba saat kita akan mendengarkan tentang bagaimana nih Pak, tentang religi yang Manado atau Minahasa. Iya, terima kasih Saudara Yobel yang bertanya masalah sistem religi dan keagamaan. Dan memang ya bukan saya punya tugas adalah memang di keagamaan. Saya pendeta di Jakarta, tetapi saya sering ke daerah karena tugas-tugas pembinaan rohani untuk masyarakat yang ada di Sulawesi Utara. Nah, mayoritas kami yang ada di Minahasa, Sulawesi Utara itu adalah beragama atau Nasrani atau Protestan dan Katolik. Nah, juga sekarang karena banyak transmigran yang dikirim dari Jawa ke sana, jadi di sana sekarang sudah ada juga dari agama Muslim atau Islam, ya. Jadi di Minahasa bukan hanya orang Protestan, tapi sekarang orang Muslim sudah ada di sana karena transmigrasi yang dikirim dari Jawa untuk masuk ke daerah sana. Nah, Minahasa ini adalah salah satu daerah yang termasuk memiliki toleransi umat beragama yang tertinggi di Indonesia. Ya. Nah, artinya, ya saya juga boleh berbangga karena itulah yang kita tanamkan adalah moral, etika, integritas supaya kita boleh menghargai. Ya. Nah, di kampung saya aja sendiri ada 3 masjid yang ada di pasar di sini, ya. Kita kerjasama, kita rukun-rukun, ya. Nah ini yang menjadi banyak contoh yang diambil dari Minahasa untuk dibawa ke daerah lain yang seringkali ada bersinggungan di antara keyakinan-keyakinan yang ada. Nah ini, jadi saya boleh sampaikan bahwa untuk sistem religi atau keagamaan yang ada di sana sampai saat ini berjalan baik, ya. Ada silaturahmi. Karena MTQ pertama yang diadakan di Indonesia waktu zaman Soeharto, gubernur Worang, itu diadakan di Minahasa, dan seluruh peserta MTQ tinggal di rumah-rumah penduduk dari orang-orang beragama Kristen. Nah itu mulai dari situ, ya, pemupukan mengenai toleransi itu berjalan dengan baik sampai sekarang. Baik. Okay. Jadi sistem religinya adalah tetap mayoritas adalah Nasrani dan ada juga saudari kita dari Muslim. Terima kasih. Keanekaragaman yang ada di Indonesia bukan dari daerah tersebut ciri khas ataupun keistimewaan dalam bidang kesenian. Nah, apa sajakah kesenian yang ada di daerah Minahasa? Ya, terima kasih. Daerah Minahasa yang saya tahu kesenian yang ada di sana dan itu sudah ditampilkan beberapa kali sampai ke istana, yaitu tarian rakyat Maengket. Maengket ini dilakukan pada waktu selesai panen, maka ini sebagai ungkapan syukur kepada Yang Maha Kuasa. Ada tarian namanya tarian Maengket, ya. Itu antara pemuda dan pemudi, ya. Mereka bersaut-sautan dalam arti mereka mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas pertolongan
di dalam kehidupan mereka bertani ya. Dan di sana juga ada satu tarian namanya tarian perang kebasaran. Nah, orang-orang yang ikut di dalam tarian itu ya memang perang, ada dia punya perisai, ada dia punya tombak, ada yang golok. Nah, itu mereka memberikan satu gambaran kesenian yang ada di Sulawesi Utara. Jadi memang kesenian ini memang terjadi tadinya antar wilayah, dan akhirnya yang ini mereka gunakan untuk melawan Belanda. Jadi waktu Belanda menjajah di sana, tidak juga serta-merta orang Minahasa terima pendudukan dari Belanda, tapi mereka ada ya perlawanan terhadap Belanda. Juga waktu Jepang, mereka juga muncul ya dengan kebesaran mereka, artinya mereka tidak ingin kalau tanah ini dijajah oleh orang asing. Nah, itu sebagai kesenian ya. Dan kehidupan masyarakat Minahasa ya, dari lahir, menikah, meninggal, semuanya berdasarkan secara agama Kristen atau Nasrani ya. Dan saat ini pada tahun 2019 atau sebelumnya, Kota Tomohon menjadi salah satu tempat terselenggaranya event Tomohon International Flower Festival ya, yang memberikan satu kesenian yang bisa menarik daerah-daerah yang lain, bukan hanya untuk Minahasa, tapi saat ini festival ini sudah diikuti oleh beberapa negara di dunia, karena hampir sama dengan festival yang ada di Brasil, yaitu yang diangkat ini adalah kekayaan alam, yaitu bunga-bunga yang ada di Kota Tomohon. Nah, masyarakat Sulawesi Utara mengenal semboyan yang dicetuskan oleh Dr. Sam Ratulangi, yaitu Sitou Timoutou Tumoutou ya. Artinya orang hidup menghidupkan orang lain, dan ini diambil oleh Dr. Sam Ratulangi karena keyakinan sebagai orang Kristen. Dia ambil di dalam kitab Injil 9 ayat 60, dikatakan di sana ayat itu dia berkata, tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Artinya orang hidup harus menghidupkan orang yang lain ya. Jadi tidak hidup untuk membunuh atau mematikan atau menghabiskan orang lain, tetapi justru dia hidup untuk juga orang lain. Nah, itulah ya sebagai moto daripada salah satu tokoh nasional dari Sulawesi Utara, yaitu Dr. Ratulangi. Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk berbagi sedikit pengetahuan saya yang saya tahu mengenai Minahasa. Ya. Itu Ya, saya Pendeta Paul Repi. Latar belakang saya pernah mengikuti pendidikan Fakultas Teknik Sipil, ya, dan kemudian teologi. Ya, dan saat ini saya sebagai pembina umat, khususnya umat Kristiani yang ada di Jakarta Utara, ya, dan ada beberapa perusahaan yang tempat saya membina orang-orang Kristen, yaitu KBN. Seluruh KBN itu ada 130. Itu saya pembina Kristen di sana, dan juga Pelindua ya yang ada di Pelabuhan Tanjung Priuk. Nah, itu kegiatan saya selama ini, dan saya juga aktif di bidang pertanian, bidang sejarah yang saya bisa tahu untuk dikembangkan dan dibagikan kepada generasi muda khususnya yang ada di Minahasa. Ya, itu saja, dan saya punya keinginan adik-adik ini yang belajar dan sedikit mendapat pengetahuan yang saya bisa tinggalkan, boleh kembangkan lagi hal-hal yang masih kurang dari generasi tua. Jangan diikut, ambil yang baik dan teruskan. Itu jadi harapan kami buat generasi yang akan datang seperti kalian dari mahasiswa UNJ Jakarta. Ya. Terima kasih. Selamat siang.